Ya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengatakan bahwa rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak KIA ini akan menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan anak-anak generasi penerus bangsa memiliki tumbuh kembang yang baik agar menjadi sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Namun, wacana ini masih menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Untuk membahasnya, sudah hadir bersama saya melalui via Zoom ada Bang Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Kadin. Apa kabar Bang Sarman? Sehat selalu, Mas. Alhamdulillah. Terus juga ada Mbak Teresia Iswarini. Selamat malam, Mbak Tere. Ya, selamat malam, Mas. Baik, saya ke Bang Sarman dulu. Bang Sarman sebagai Wakil Ketua Kadin, sebagai wacana cuti melahirkan begitu ya 6 bulan. Bagaimana merespon hal ini? Ya, kita dari aspek kesehatan, ya. Kalau dari aspek kesehatan, tentu kita mendukung daripada langkah ini. Akan tetapi perlu suatu evaluasi, perlu suatu penelitian, terutama kita di negara berkembang ya, di negara berkembang, apakah rencana ini sudah efektif? Pertama dari sisi produktivitas, ya. Yang kedua dari sisi daya saing daripada pekerja perempuan kita. Nah, ini harus dipikirkan gitu ya. Karena kalau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan itu sudah kita jalani hampir 20 tahun ya, di mana cuti melahirkan itu sudah diatur 3 bulan. Dan sampai saat ini pengusaha konsisten melaksanakan, dan sampai saat ini kita tidak pernah mendengar keluhan akan aturan tersebut. Artinya sampai saat ini berjalan cukup efektif dalam hal ini. Nah, kalau misalnya ada wacana bahwa ini akan dilakukan 6 bulan, kemudian juga cuti suami juga wajib 45 hari. Nah, ini harus kita lihat juga apakah negara kita yang saat ini adalah merupakan negara berkembang sudah layak menerapkan itu. Jadi kita jangan diterapkan dengan negara maju. Negara maju yang ekonominya udah kuat, PDB-nya udah kuat, tingkat penganggurannya sudah rendah, gitu ya. Nah, Indonesia yang saat ini kita tahu kita ini adalah negara berkembang dalam hal ini. Nah, kalau 6 bulan, kita lihat dari sisi produktivitasnya. Kita lihat bahwa kita ini adalah salah satu negara yang hari liburnya juga paling banyak. Ya, apalagi hari libur bersama. Kemudian yang kedua dari sisi produktivitas. Di ASEAN saja kita masih urutan ke-6. Ya, di dunia kita ini masih ada di urutan 107 dari 195 negara. Itu dari sisi produktivitas. Nah, kemudian jangan sampai misalnya kebijakan ini akan nanti pengusaha-pengusaha akan mensiasati, misalnya akan ada pekerja kontrak untuk perempuan. Nah, ini juga menjadi salah satu cara. Nah, kemudian berikutnya adalah jangan sampai juga nantinya bahwa pengusaha-pengusaha itu akan mengurangi pekerja-pekerja dari perempuan. Gitu. Bahkan macam komitmen di awal, kamu kalau mau kerja nggak boleh nikah 5 tahun misalnya. Ini kan sesuatu yang terhadap jadi melanggar HAM juga atau dilarang menikah. Nah, ini hal pikirkan gitu loh. Belum nanti misalnya nasib UKM, tapi nanti saya bicara nasib UKM nanti akan sampaikan. Baik, dalam artian apabila wacana ini akan dilakukan ataupun ketok palu, sebelumnya harus dikaji ulang dan diperhatikan lebih dalam lagi, begitu maksudnya Bang Sarman? Betul. Dan tolong kami diajak pengusaha untuk menyampaikan aspirasi kami, karena kamilah nanti akan melaksanakan ini gitu loh. Jangan sampai misalnya siapa yang menetapkan, tapi siapa juga yang akan merasakan dampaknya. Gitu kan? Jadi ini harus juga dibicarakan dari sisi kami sebagai pengusaha. Kami siap memberikan masukan, kami siap memberikan berbagai pertimbangan supaya efektivitas daripada rancangan undang-undang ini dapat diterima semua pihak, dan implementasinya di lapangan itu juga bisa diterima semua pihak. Baik, saya ke Mbak Tere. Mbak Tere, mendengar wacana ini seperti apa dari Komnas Perempuan? Apakah mendukung sepenuhnya atau bagaimana? Ya, Mas Iskan dan Pak Sarman, ini kalau kita pakai cara pandang hak ya, hak maternitas sebagai hak azazi, maka pemenuhan dan perlindungan hak maternitas itu adalah tanggung jawab semua pihak termasuk negara ya, terutama negara. Jadi ini dikunci dulu untuk memastikan bahwa hak ini tidak akan dikurangi gitu. Karena sifatnya kan walaupun dia hak azazi yang melekat pada perempuan karena fungsi reproduksinya, tetapi dia juga punya fungsi sosial karena berkait langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia dan bangsa Indonesia gitu.
Nah, dan itu sudah dijamin dengan konstitusi, kemudian juga ada undang-undang, termasuk undang-undang ketenagakerjaan ya, yang sudah mengatur 3 bulan, dan juga ada cuti pendampingan dari suami, meskipun hanya 2 hari. Gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, satu, apakah sudah ada pengawasan terhadap undang-undang ketenagakerjaan terkait dengan hak maternitas ini? Karena kami juga menerima beberapa laporan terkait dengan pelanggaran hak maternitas oleh perusahaan ya, Pak Sarman. Jadi menurut saya penting juga nih Kadin melihat sejauh mana perusahaan ini betul-betul memenuhi hak maternitas dari pekerja perempuan, dan ini hanya di sektor formal ya. KIA ini mengatur juga harapannya adalah untuk sektor informal. Baik. Nah, yang kedua adalah bagaimana memastikan ini bisa dilakukan. Itu penting sekali. Jadi saya dukung Pak Sarman juga memberikan aspirasinya nanti ke DPR. Baik, Mbak Tere, kalau boleh disampaikan laporan yang masuk lebih banyak seperti apa keluhan dan pengaduan ya? Ya, kalau kami punya kajian ya, dan kajian itu basisnya juga ada terkait dengan laporan. Kajian ini adalah terkait dengan kilo 190 ya, jadi pelecehan dan kekerasan di tempat kerja. Salah satunya adalah tidak dipenuhinya hak maternitas, hak menstruasi, hak menyusui, hak cuti melahirkan gitu. Dan fasilitas daycare yang tidak memenuhi prasyarat ya. Jadi ini adalah hal-hal yang penting diperhatikan gitu. Dan kami mencatat ini sebagai sesuatu yang kalau kami mengatakan adalah pelanggaran. Baik. Dan pelanggaran ini penting untuk diperbaiki ke depan. Baik, saya ke Bang Sarman. Bang Sarman, tadi kan saya sempat baca juga sebuah artikel begitu kan, bahwa Kemenaker juga bilang bahwa kalau untuk melaksanakan aturan ini juga akan menyesuaikan dari perusahaan masing-masing. Apakah ini dalam artian ketika nanti akan ketok palu, nanti ujung-ujungnya juga akan dikembalikan ke kebijakan perusahaan masing-masing? Ya, memang ini harus kembalikan kepada kondisi masing-masing perusahaan ya. Jadi contohnya begini Mas, 73% pekerja-pekerja kita ini dipekerjakan oleh UKM kita. 73% loh ya. Jadi bisa dibayangkan 60 juta UKM kita. Kalau kita misal lihat ke mall atau mungkin ke warung Padang atau ke toko-toko, kita lihat pekerjanya di sana itu antara 4 sampai 5 orang. Dan kadang-kadang itu perempuannya lebih banyak 3 orang. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya nih pekerja perempuannya itu hamil dan cuti 6 bulan dan mereka harus menggaji 6 bulan. Apakah UKM itu mampu? Nah ini kan salah satu contoh ini. Apakah UKM itu mampu misalnya? Itu menjadi pertanyaan. Ini juga nasib 60 juta UKM kita loh. Nah, jadi jangan sampai misalnya UKM kita yang tadinya berharap mereka bisa efektif bekerja, ini juga menjadi tantangan. Baik, jadi intinya adalah disesuaikan di tempat dengan pekerjaan masing-masing begitu ya Bang? Ya, saya rasa seperti itu. Itu satu. Alternatif kedua bisa juga mungkin begini. Baik. Misalnya bisa saja. Oke, 6 bulan. Baik. 3 bulan ditanggung oleh pengusaha gajinya, 3 bulan lagi ditanggung oleh negara. Bisa seperti itu. Baik. Jadi fair gitu. Itu baru dari sisi gajinya. Belum lagi produktivitasnya. Nah ini kan banyak yang perlu pertimbangan yang lain gitu loh. Baik, ditahan dulu Bang Sarman. Kita jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.